Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan dari namanya di sini Nadia Aisyah. Ya, mohon maaf kalau salah bacanya. Masih muda nih, lahir tahun 96. Ibu rumah tangga, tinggal di daerah Maluku Utara. Masya Allah. Ya, pertanyaan dari ibu, ya, Ibu Nadia, ya, karena sudah menikah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ustadz dan Ustadzah. Masya Allah, ya, di sini nggak ada Ustadzah, ya, Ustadz semua di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah masih sah menurut agama jika seorang suami mengucapkan aku talak kamu dalam keadaan sangat marah karena mendapati istrinya selingkuh? Di samping itu memang benar istrinya selingkuh lewat handphone dan sudah sampai di tahap bermaksiat tanpa sepengetahuan suami. Tetapi istri menyesal dan terpaksa membohongi suaminya kalau itu semua hanya sebatas teman dan tak mengakui ia sudah pernah bermaksiat dengan selingkuhannya tersebut. Apakah dengan taubat nasuha Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan mengampuni istrinya? Ustadz, Ustadzah, apakah mereka masih dikatakan sah menurut agama? Sebelumnya terima kasih. Masya Allah. Ya, terima kasih kepada Ibu Nadia yang mengirimkan pertanyaannya kepada kami di Fatwa TV. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima alimna. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu dari apa yang tidak kami ketahui. Dan jadikan ilmu yang kami ketahui ini adalah ilmu yang bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Ilmu yang melahirkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Saudari Nadia dan para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, bagian pertama dari pertanyaan ini adalah seorang suami mengucapkan talak dengan mengatakan aku talak kamu. Nah, berarti dia sudah menggunakan kata dan redaksi yang jelas dalam masalah pemutusan hubungan suami istri. Jadi kalau akad nikah itu kan menyambung ikatan hubungan suami istri. Berarti kalau pemutusan hubungan suami istri yaitu talak, dia telah menggunakan redaksi yang sangat jelas, yaitu redaksi talak yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam banyak ayatnya. Fa in talaqtumuhunna, jika kalian menceraikan, mentalak, yaitu istri-istri kalian. Nah, dari sini para ulama fikih sepakat bahwa jika seorang suami mengucapkan talak dengan redaksi yang jelas dengan mengatakan kamu saya talak, atau seperti ini aku talak kamu, ini redaksi jelas, maka saat itu juga hubungan pernikahan dia putus. Ya, saat itu juga selama ini ada hubungan pernikahan. Saat itu, saat dia mengucapkan aku talak kamu, saat itu pernikahannya putus, saat itu juga. Ya. Adapun sidang pengadilan itu kan bagian dari jalur hukum yang harus ditempuh oleh kita semua di dalam warga dan masyarakat Indonesia. Ya. Tapi secara hukum syar'i ini sudah putus hubungan pernikahan. Berarti saat itu dia sudah bukan suami dan istri lagi. Kasus yang kedua, bagaimana jika dia mentalaknya dalam kondisi marah? Memang para ulama fikih di sini berbeda pendapat. Hukum orang yang mentalak dalam kondisi marah. Tapi di sini ada klasifikasi. Ada marah yang menjadikan dia hilang akal. Marahnya menjadikan dia hilang akalnya. Seperti seseorang marah besar. Ya, habis marah dia mengatakan, tadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya?
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia nggak tahu apa yang terjadi. Kamu tadi marah-marah loh. Marah besar, kamu ngomong begitu. Ah masa? Iya. Dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Hilang akalnya. Tentu orang yang seperti ini dihukumi apa? Dihukumi orang yang hilang akal. Tapi kalau seseorang itu marah-marah, habis marah-marah dia bisa mengulang kembali kemarahan dia. Dia masih ingat dengan fresh ucapan-ucapan yang dia ucapkan ketika marah tadi, masih dia ingat dengan fresh dia. Masih bisa ingat dengan segarnya, dia faham itu. Nah, di sini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang rajih yang dipilih adalah saya lebih menguatkan pendapat bahwa ini talaknya jatuh. Sebagaimana dipilih oleh para ulama yang lain. Talaknya jatuh. Kenapa? Karena dia menjatuhkan dalam kondisi akal dia yang sehat. Walaupun dia marah, tapi bisa dia memahaminya. Bisa dia mengerti itu. Jadi talaknya dia dalam kondisi marah yang seperti ini, dia talaknya tetap jatuh. Yang ketiga, jika seorang perempuan berbuat zina, mohon maaf saya menggunakan kata-kata jelas saja. Berbuat zina, lalu dia sadar bahwa ini adalah perbuatan zina, maka hendaknya dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dosa besar. Dia taubat kepada Allah, menyesal, meninggalkan itu perbuatan dan meninggalkan selingkuhannya, dibuang semua selingkuhannya, pertemanannya, dan dia kembali ke jalan Allah untuk memperbanyak ibadah. Kalau dia seorang istri yang melakukan perbuatan perzinaan dengan selingkuhannya, maka dia meminta maaf kepada suaminya karena dia telah menzalimi suaminya dalam ikatan perkawinan itu, dia berzina dengan orang lain. Begitu pula jika kasus itu terjadi pada suaminya, dia bertaubat kepada Allah dan etikanya dia meminta maaf kepada istrinya atas kemaksiatan itu, maka tentu orang yang bertaubat nasuh, taubat yang sebenarnya, tentu kita akan terima dengan lapang dada. Kita senang ada orang yang bertaubat, justru kita support dia, kita bantu dia untuk semakin kuat taubatnya dan istiqomahnya dia. Tapi kalau perceraiannya sudah dijatuhkan seperti yang tadi, maka tetap perceraiannya jatuh dan ikatan perkawinannya putus. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.